Selamat hari Minggu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dengan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan Premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pelayanan kebaktian. Pada kebaktian minggu hari ini, tanggal 11 Juli 2021, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan, Wasekum 1, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah melalui rekaman. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Darwin Darmawan atas pelayanannya. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk hadir dalam kegiatan pemahaman Alkitab online pada hari Kamis 15 Juli 2021. Informasi akan disampaikan melalui WA Group komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih www.gkikayuputih.org/id warta online. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja, dapat membaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @GKI-Kayu-Putih-Official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan Minggu pukul 9 sampai dengan 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini.
Umat diundang untuk berdiri. Mari datang padanya dengan penuh syukur karena kasih-Nya yang telah menebus kita. Mari memuji nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang terkasih, setiap manusia termasuk anak memiliki kebutuhan untuk mendapatkan apresiasi atas semua yang dilakukannya. Masih dalam rangkaian Bulan Anak, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Wisdom Series Gift of Appreciation. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 5, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Kita akan belajar bagaimana memaknai pentingnya apresiasi sebagai karunia Allah yang memberikan kepercayaan diri dan rasa syukur atas keberhasilan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengambil saat teduh pribadi. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami sebagai orang tua lebih suka mencela daripada memuja. Kami kurang dalam memberikan penghargaan kepada anak-anak kami. Seperti Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk lebih menghargai anak-anak kami, untuk dapat melihat kemajuan-kemajuan yang mereka lakukan dan memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan penghargaan yang membesarkan hati mereka, yang membuat mereka bisa terus maju untuk menjadi lebih baik lagi. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi orang tua yang penuh kasih terhadap anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu dan mampukan kami untuk menjalankan tanggung jawab kami dengan lebih sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon ampun dan mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kami. Amin. Puji
Berita anugerah terambil dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Sebuah persembahan pujian akan disampaikan oleh anak kelas kecil. God loves me.
Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah dan pengampunan yang sudah kami terima, juga kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar firman yang kami baca bukan saja kami mengerti, tapi juga memberkati dan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan kita baca dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Joni, ketemu lagi dengan Kak Hana dan Joni di Celoteh Anak Sekolah Minggu. Hari ini kita mau bahas tentang pujian. Aku tahu apa? Dari terik matahari saya ada masuknya. Loh, bukan itu. Loh, jadi apa? Pujian kan sama nyanyi. Bukan, pujian itu kata-kata positif yang membuat kita semangat kalau dengarnya. Menurut Joni, apa pujian? Oh, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik yang didengarnya jadi senang, bangga, dan semangat. Wah, jangan-jangan Joni punya cerita ini. Ada dong Kak Hana. Nah, Joni kan senang nyanyi lagu sekolah minggu seperti Hey Ya Ya Hey Ye, dari terik matahari, aku senang jadi anak Tuhan. Nah, waktu Joni menyanyi, Joni itu dengarkan dan diuji suara Joni jadi semangat. Hari ini kita mau mendengarkan arti pujian dan pengalaman anak-anak sekolah minggu. Yuk kita saksikan bersama-sama. Pernah dipuji sama mami papi.
Ini kayak dibilang cantik, dibilang manis, dibilang kreatif. Itu dihormati, berkati dan disayangi. Omongan yang bikin kita senang dan semangat. Itu orang yang bisa lakukan, terus semua orang bangga, terus dipuji. Dapatkan setelah menyelesaikan sesuatu. Melakukan sesuatu dengan baik dan dihargain orang. Kata-kata yang positif untuk digunakan kepada orang lain menggunakan kata hebat atau pintar. Dibilang cantik, dibilang pintar, dibilang hebat. Yang membuat kita senang ketika kita sudah melakukan perbuatan. Aku sering dipuji mama dan papa. Ayah bundaku pernah memuji aku. Aku sering mendapat pujian dari mama dan papa, bahagia rasanya. Pernah. Aku sering dipuji oleh mami dan papi. Contohnya ketika aku menjadi juara di lomba mewarnai, dan juga aku sering membantu mama membuat kue. Waktu itu aku ngerjain soal matematika. Habis itu aku bisa. Mami papi aku puji. Setiap hari saya membersihkan kamar saya. Dan saya pernah dipuji juga karena berani mengikuti perlombaan membaca puisi di sekolah. Saat dipuji, aku merasa bahagia dan senang. Contohnya pas lagi mengerjakan pekerjaan rumah atau membersihkan rumah. Seperti pas aku melukis, lukisannya hasilnya bagus, mami bilang aku kreatif. Waktu itu aku melukis di kanvas seperti ini. Mami bilang bagus banget. Aku senang dipuji. Waktu aku berusaha dapat special mention, aku merasa bangga dan senang. Mama lagi mau masak makan malam. Aku bilang ke mama, "Ma, Nula yang masak aja ya." Mama bolehin. Waktu itu mama mau masak nasi butter. Jadi abis selesai masak, aku kasih ke Niki, Noel dengan mama. Niki, Noel dengan mama suka banget. Hari membantu mami membersihkan rumah seperti ngepel, menyapu, ngisi botol minum untuk dimasukkan ke kulkas. Waktu itu aku ada konser Yamaha piano. Aku tidak menang, tapi mami papi memujiku. Mereka tepuk tangan dan bilang saya hebat. Saudara-saudara, hari ini Tuhan hendak mengingatkan kita betapa penting apresiasi untuk sesama, khususnya anggota keluarga, lebih khusus lagi anak-anak kita. Nah, saudara-saudara, ada sebuah buku yang sangat menarik yang menolong kita memahami pentingnya topik ini. Max Weber, seorang sosiolog yang dianggap sebagai bapak sosiologi, pernah menuliskan sebuah buku yang menarik, judulnya Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. Jadi Weber melihat bagaimana negara-negara di Eropa Barat seperti Jerman, Swiss, Prancis itu memiliki kekayaan yang lebih dibanding negara-negara lain. Lalu sebagai seorang sosiolog dia meneliti dan dia menemukan salah satu rahasia kenapa masyarakat di Eropa Barat lebih makmur dari sisi materi. Apa saudara rahasianya? Rahasianya adalah karena Weber melihat ada etika Protestan yang mendorong masyarakat pada saat itu untuk betul-betul memiliki spirit atau semangat untuk bertanggung jawab secara materi. Nah, dari mana munculnya etika Protestan yang seperti itu? Menurut Weber, karena orang-orang Protestan meyakini
hidup mereka diselamatkan oleh Yesus. Hidup mereka diselamatkan oleh Yesus. Karena mereka sudah yakin diselamatkan, maka mereka perlu untuk memberikan semacam bukti. Sebagai orang yang sudah selamat, kerjaku lebih rajin. Etos kerjaku lebih disiplin. Aku tidak mau boros. Aku lebih jujur. Nah, beberapa etika hidup inilah yang membuat orang-orang di Eropa Barat kemudian menjadi lebih makmur. Saudara, apa yang penting yang perlu kita perhatikan dari kenyataan tersebut? Yang penting yang perlu kita perhatikan adalah ini. Bahwa ketika seseorang memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa dirinya itu punya jaminan hidup yang sudah diselamatkan, maka ini akan berdampak dalam perilaku sehari-hari. Kalau orang Kristen betul-betul yakin dan percaya Allah sudah menyelamatkan dirinya, maka perilaku hidupnya itu betul-betul akan berbeda, tidak sama, tidak seperti orang kebanyakan. Nah, hari ini saudara-saudara, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menolong kita untuk betul-betul bersyukur, untuk betul-betul berbahagia, untuk betul-betul memiliki keyakinan yang membuat hidup kita positif. Sehingga kita juga bisa memberikan hal yang sama untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara, bagian ini menceritakan bagaimana orang-orang yang terpilih. Saya, saudara-saudara, adalah orang-orang yang punya dasar yang sangat kokoh, fondasi yang sangat solid, bahwa kita betul-betul hidup di atas fondasi yang sangat-sangat kokoh dan solid itu karena pekerjaan Allah Tritunggal. Pertama, dasar yang kokohnya apa? Pertama, saudara-saudara, karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara-saudara, ayat 3 mulai dengan perkataan Rasul Paulus begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali ya. Paulus mulai dengan pujian kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, karena menurut Paulus, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus telah mengaruniakan berkat rohani di dalam surga. Apa bentuknya? Apa wujudnya? Apa berkatnya? Yang pertama, sebab Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara, bayangkan, Allah memilih saya. Allah memilih saudara-saudara. Sebelum dunia dijadikan, sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah memilih supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, ini menarik sekali. Allah memilih kita sebelum segala sesuatu ada, bukan supaya kita kaya. Bukan supaya kita tidak punya masalah. Bukan supaya kehidupan kita nyaman. Allah memilih sebelum segala sesuatu dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat. Arti kudus itu berbeda dengan yang lain. Arti kudus itu khusus. Arti kudus itu sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia, tapi dia tidak sama dengan apa yang umum ada di dunia. Jadi saudara, bagian pertama ini mau mengatakan sesuatu yang sangat penting. Bahwa Allah memilih saya dan saudara-saudara sebelum dunia dijadikan supaya kehidupan kita kudus dan tidak
bercacat di hadapannya. Nah, ayat selanjutnya menolong kita mengkonkretkan arti kekudusan itu dalam konsep yang bisa kita mengerti lebih baik. Apa? Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula. Menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi saudara-saudara, kita dipilih, ditentukan dari semula untuk menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Dan wujud konkretnya adalah kita ditentukan menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya, saudara, ini yang membuat kita bisa menyapa Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan alam semesta dengan sapaan yang begitu personal dan hangat sebagai Bapa. Dia Bapa saya, Dia Bapa saudara-saudara. Dan Dia berkenan untuk menerima kita menjadi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, ini banyak sekali implikasinya. Bagian firman Tuhan yang lain dalam Injil mengatakan, kalau kamu saja Bapa dunia tahu memberikan yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Dia sangat-sangat mengasihi saya, mengasihi saudara-saudara, dan Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan salah satu tujuan kenapa Dia memilih kita menjadi anaknya, supaya kita kudus dan tidak bercacat, supaya kita bisa mencerminkan sifat-sifat Allah di dalam sifat-sifat kita. Perilaku Allah kita hadirkan di dalam perilaku kita. Cara fikir Allah menjadi juga cara fikir kita, saya dan saudara-saudara. Nah, yang kedua, berkat rohani di surga itu dikatakan oleh Rasul Paulus terkait dengan karya penebusan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, 9, 10, 11 menceritakan apa-apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus ketika Dia menebus, mengampuni dosa saya dan dosa saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita mungkin sudah biasa mendengar soal pengampunan dosa. Saudara mungkin juga menganggap ini sesuatu yang biasa-biasa karena saudara sudah sangat sering mendengar hal pengampunan dosa. Kalau demikian halnya, maka hari ini kita perlu lebih sungguh lagi memaknai dan menghayati arti penebusan, arti penyelamatan yang Kristus sudah lakukan untuk saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, penebus dalam konsep Ibrani, dalam cara berpikir orang Yahudi, itu menunjuk kepada seorang pribadi yang rela menanggung atau membayar hutang dari orang lain. Penanggung penebus itu merelakan misalnya uangnya untuk dibayarkan demi mendapatkan orang yang ditebus. Nah, orang Yahudi memahami betul
budaya yang demikian, dan mereka kemudian memakai itu untuk menghayati apa yang dilakukan Allah untuk hidup mereka. Allah adalah Allah penebus. Bagaimana Allah menebus? Dia menebus melalui domba, melalui korban penebus dosa yang biasanya disembelih dalam rangka menebus atau menggantikan hukuman yang harusnya dipikul oleh orang yang berdosa. Nah, pemikiran ini kemudian didemonstrasikan dengan sangat-sangat lugas dan menyentuh melalui karya Kristus yang menebus umat manusia di atas kayu salib. Di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan dan pengampunan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus merelakan kehidupannya untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Untuk menggantikan hukuman dosa yang harusnya saya pikul, yang harusnya saudara-saudara pikul dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara, ini sesuatu yang istimewa. Saudara dicintai, saya dicintai oleh Allah di dalam Kristus. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan hidupnya, dengan darah dan nyawanya yang Dia korbankan di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan, ada banyak orang yang merindukan cinta yang tulus, cinta yang rela berkorban, cinta yang tanpa pamrih. Kalau orang Kristen menghayati apa yang Kristus berikan untuk hidupnya, maka setiap orang Kristen mestinya sudah dipuaskan dengan cinta Allah di dalam Kristus yang sempurna, yang betul-betul menjadi cinta yang sangat-sangat didamba-dambakan oleh setiap manusia. Dan kalau demikian halnya, maka setiap orang Kristen ketika dia menjadi orang tua, dia pasti juga tidak lagi mencari-cari cinta yang sejati karena dia sudah mendapatkan itu. Dan kalau itu didapatkan dan dialami, setiap orang tua Kristen mestinya juga bisa memberikan cinta yang sama untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk pasangan hidupnya, untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya. Maka tidak benar seandainya ada orang tua Kristen yang mengaku dicintai Kristus, tetapi dari mulutnya keluar sumpah serapah, dari pikirannya muncul sesuatu yang selalu negatif, dan orang tua ini tidak pernah memberikan apresiasi yang berdasarkan cinta. Jadi saudara, ini bagian kedua yang menurut Paulus perlu kita hayati, dan itu menolong kita untuk memuji Allah karena Dia memberikan berkat rohani. Yang ketiga dan yang terakhir, Allah yang sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, yang sudah menebus dan mencintai kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, adalah Allah yang terus mencintai melalui karya Roh Kudus. Di dalam ayat 13 dikatakan seperti ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak bagian yang menjelaskan tentang karya Roh Kudus. Di dalam perikop yang kita baca, Rasul Paulus mengingatkan ada dua hal yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Pertama, Roh Kudus memeteraikan orang percaya, memberikan legitimasi, memberikan cap
memberikan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diselamatkan. Yang kedua, Roh Kudus juga merupakan jaminan. Sementara kita menjalani hidup di dunia ini, sampai kita nanti memperoleh seluruhnya, yaitu perwujudan dari karya penebusan Kristus yang sempurna. Ketika kita nanti sudah meninggal dunia dan Yesus datang kedua kalinya, maka kita betul-betul akan sangat-sangat bersyukur karena kita semakin menyadari bahwa kita adalah milik Allah dan kehidupan kita kemudian dimampukan untuk terus memuji Allah yang mulia. Nah, saudara-saudara, bagian ini menolong kita untuk optimis menjalani hidup. Ketika saudara melihat situasi kehidupan saudara sulit, apalagi di tengah-tengah pandemi ini betul-betul membuat kita merasa sulit, maka Roh Kudus memeteraikan, memberikan tanda. Roh Kudus mengingatkan saya dan saudara-saudara bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Kristus. Penebusan Kristus itu adalah tanda cinta Allah yang sempurna. Saya dicintai, saudara dicintai. Dan kalau demikian halnya, kita tidak perlu tenggelam di dalam ketakutan berlebih, pergumulan berlebih, keputusasaan berlebih. Betapapun pandemi ini memaksa kita secara manusia untuk mengalami hal-hal tadi. Kita tidak sombong, kita tetap optimis karena Allah, Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Dan ketika itu kita lakukan, maka kita boleh terus berjalan di dalam pengharapan bahwa kelak kita akan mendapatkan kesempurnaan karya penebusan Kristus di akhir zaman, sehingga kita bisa memuliakan Dia. Bagian ini bisa kita aplikasikan terkait dengan topik kita pada minggu ini. Saya mengerti tidak selalu mudah untuk menjadi orang tua yang bisa mencintai anak-anaknya, karena orang tua itu betul-betul merasakan cinta Allah, Bapa, dan Yesus Kristus yang sempurna untuk dia. Tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita tergoda untuk marah, kecewa, frustasi melihat perilaku anak-anak kita. Bisa? Bisa. Saya pun berkali-kali mengalaminya. Tetapi entah 5, 7, 10, 15 kali sebagai orang tua kita mengalami hal tadi, maka sebanyak itu juga Roh Kudus akan mengingatkan dan memampukan kita berjalan terus menjadi orang tua yang bisa menunjukkan cinta Allah yang sudah kita terima lebih dulu, yang sudah saya terima lebih dulu, yang sudah saudara terima lebih dulu. Nah, saudara-saudara, seperti ilustrasi di awal tentang masyarakat Eropa Barat yang hidupnya berhasil karena meyakini karya penyelamatan Allah untuk mereka, maka mereka tunjukkan itu lewat perilaku sehari-hari. Maka biarlah firman Tuhan yang indah hari ini yang mengingatkan kita bahwa Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sudah menyelamatkan dan menebus kita dengan darahnya yang mahal sebagai bukti cintanya yang sempurna. Bahwa Allah melalui kuasa Roh Kudus memeteraikan dan memampukan kita untuk menjadi milik Allah yang setia. Sehingga dari sekarang sampai akhir zaman Dia akan terus memimpin, menguatkan, menolong kita untuk mengalami cinta Allah. Maka mestinya kita juga akan mampu untuk memancarkan cinta Allah itu lewat tutur kata yang apresiatif kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua.
hari ini bersediakah saudara menunjukkan cinta Allah itu untuk orang di dekat saudara? Untuk istri yang mungkin beribadah bersama-sama dengan saudara, di samping saudara, atau untuk suami, untuk anak, untuk orang tua. Biasakan itu. Kalau saudara betul-betul mengalami di dalam kasih dan karya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita sudah mendapatkan semua hal baik, hal indah, hal mulia yang kita butuhkan untuk hidup. Dan kita bisa bagikan itu untuk sesama kita. Mari berikan apresiasi dan cinta kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati dan menaikkan syafaat. Kita berdoa. Kami kembali datang menghadap tahta dan kekudusan-Mu, dan kami datang memohon cinta kasih Bapa di surga untuk beberapa hal yang kami doakan. Kami memohon agar cinta kasih dan kuasa-Mu dirasakan oleh mereka yang mengalami pergumulan dan permasalahan, khususnya karena terdampak pandemi COVID-19. Kami juga berdoa agar Tuhan bekerja di dalam dan melalui pemerintah, baik pusat dan daerah, agar mereka diberikan hikmat untuk memimpin rakyat dan bangsa ini mengatasi pandemi COVID-19. Kami mohon agar pemerintah kami diberikan kemampuan, terobosan, kreativitas, dan hikmat agar bisa menjaga supaya roda ekonomi tetap berputar di satu sisi, tapi juga kesehatan masyarakat tetap terjaga pada sisi lain. Kami berdoa agar rakyat Indonesia juga mau memperhatikan protokol kesehatan sehingga rantai penularan COVID-19 ini bisa terputus. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat pelaksanaan vaksinasi supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang menerima vaksin sehingga muncul kekebalan komunitas. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat, untuk saudara kami, untuk keluarga kami yang mengalami pergumulan finansial, yang mengalami pergumulan karena sakit, yang berduka, atau yang putus asa dan tidak tahu lagi harus melakukan apa di tengah-tengah pandemi yang sangat-sangat menyulitkan dan memberatkan ini. Kami tahu Engkau Allah yang baik, penuh cinta kasih dan berkuasa. Kami tahu Engkau akan mendengar dan menjawab doa-doa kami ini. Kami berdoa juga untuk penggalangan dana House of Friendship. Biarlah Tuhan menggerakkan hati jemaat untuk bersama-sama memberikan yang terbaik dalam rangka penggalangan dana ini. Berkati kami memasuki hari baru di pekan yang baru. Berkati apa yang kami rencanakan agar bisa berhasil untuk memuliakan nama-Mu.
Inilah rangkaian syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita dengan membawa persembahan yang berlandaskan pada firman Tuhan pada Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Umat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami senantiasa bersyukur karena kemurahan Tuhan. Tuhan, Kau masih memberikan kami saat ini kesehatan dan juga kemampuan untuk melaksanakan ibadah ya Tuhan. Sekalipun kami melaksanakannya dalam ibadah online ya Tuhan. Tuhan, kami sudah membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ajar kami terus juga untuk senantiasa mempersembahkan kehidupan kami untuk melayani Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana Allah telah mengasihi kita dengan sempurna, maka kita juga dipercaya oleh Dia untuk bisa mencintai dengan sempurna orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Kita diminta dan dipercaya untuk bisa memberikan apresiasi yang tulus, yang positif, yang indah, sehingga anggota keluarga kita betul-betul terbangun dan menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi hidupnya. Mari kita lakukan itu bersama dengan penyertaan Roh Kudus yang menolong kita bisa mengasihi dan mengapresiasi.
saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.